Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa channel YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel saya, channel Imam Maula Fikri. Di channel ini saya membuat beberapa video pembelajaran khususnya materi-materi keagamaan sebagai sharing saya kepada murid-murid saya di sekolah menengah untuk memenuhi pembelajaran agama mereka yang kalau kita lihat di kurikulum nasional ya, di struktur kurikulum nasional itu porsinya memang tidak terlalu banyak. Nah, ini sharing saya apa yang saya dapatkan di pesantren kepada mereka. Di channel ini juga ada video-video lain yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian, jadi silahkan diikuti dan ditonton terus channel ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai untuk materi video kali ini ya. Kita melanjutkan pembahasan kitab Tadhib, yaitu kitab fikih yang saya pelajari ketika di pesantren dengan matan Abi Syuja yang merupakan madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana bersuci setelah melakukan buang air besar ataupun buang air kecil ya, atau berhadas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas atau saya akan membahas tentang adab dari membuang hajat ya, atau berhadas. Adab-adab ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil. Oke, kita mulai. Wajtanibul istiqbalil qiblah wa istidbaroha fi sohro. Adab pertama dalam membuang hadas, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil, adalah menjauhi daripada menghadap kiblat atau membelakanginya di tempat yang terbuka yang tidak ada halangannya. Nah, ini dalilnya adalah Ruwayal Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita, apabila kalian ataitumul ghait, artinya datang kepada kalian keinginan untuk buang air ya, buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan juga membelakangi ke arah kiblat, walakin syarriqu au gharribu, tapi menghadaplah ke utara atau ke barat gitu ya. Nah, tentu ini dengan lokasi geografisnya di mana Nabi Muhammad mengucapkan ini ya. Kalau kita di Indonesia, kiblat kita arahnya adalah ke barat ya, barat agak sedikit miring beberapa derajat. Artinya yang penting tidak menghadap ke barat ataupun membelakangi kiblat, menghadap ke timur gitu ya. Dalam kondisi lapangan terbuka atau tempat terbuka yang tidak ada penghalangnya gitu. Yang penting tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakanginya. Nah, wa khassa dzalika bis-sohra wa ma fi ma'naha minal amkinatil lati la satira fiha ya. Dan dikhususkan makna dari hadis ini adalah menghadap adab ini adalah dikhususkan untuk dimana ketika kita melakukan buang air tapi di sohro, di tempat minal amkinatil lati la satira fiha,
di tempat yang tidak ada penghalangnya ya. Ini dalil umumnya ya, dalam kitab ini disebutkan dalil umumnya seperti ini. Jadi jangan menghadap kiblat ataupun jangan membelakanginya, tapi menghadaplah timur atau barat gitu kata Nabi. Dengan sekali lagi kondisi geografis ya seperti itu dalil umumnya. Dalil khususnya wa dalil takhsis marwiyal Bukhari wa Muslim wa ghairihima, dan dalil khususnya adalah apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain daripada mereka berdua, beliau berdua, liba bihajati faraaitun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Umar, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah, saya menaiki bagian atas di belakang rumah Hafsah. Si Hafsah ini adalah salah satu istri Nabi ya, liba dihajati, untuk sebagian hajatku. Mungkin ini ada keperluan ya, mungkin ingin buang, ada satu kondisi tertentu yang menyebabkan Ibnu Umar ini naik ke bagian atas dari rumah Siti Hafsah, Sayyidatuna Hafsah, yang di bagian dari belakangnya gitu ya. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati mustaqbilas sya'mi ya. Saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, membuang air ya, buang air, mustadbiral qiblah, membelakangi kiblat ya, mustaqbilal syam, menghadap ke arah Syam. Tapi ini kondisinya ada di dalam rumah. Jadi ini dalil khususnya, dalil di mana ketika kita ada di satu tempat yang tertutup ya, membelakangi atau menghadap kiblat itu tidak masalah. Tapi mungkin sekarang juga banyak kalau kita melihat orang sudah sangat perhatian terhadap hal ini ya, walaupun ada di dalam rumah, misalkan tempat buang airnya tidak menghadap atau membelakangi kiblat, itu juga tidak masalah ya. Jadi itu dalilnya, adab yang pertama. Adab yang kedua, wayajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid, dan menghindari buang air kecil serta buang air besar di air yang tidak mengalir atau air yang menggenang ya. Ini dalilnya adalah ruwiya Muslim wa ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yanha, ini nah ya, yanha ayyubala fil ma'ir raqid, sesungguhnya Nabi melarang untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir gitu ya. Wal wataghutu akbahu wa ula bin nahi wan nahi lil karahah wan naqlu an-Nawawi annahu litahrim gitu ya. Jadi buang air di tempat, di air yang tidak mengalir atau yang menggenang itu dilarang gitu. Apalagi sampai buang air besar, itu lebih buruk. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, mungkin tidak semua orang tahu gitu. Kalau misalkan dalam perjalanan di satu kondisi di mana tidak di rumah gitu ya, kemudian tidak menemukan kamar mandi, WC umum dan lain sebagainya ya, kita jangan sampai buang air, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil di air yang tidak mengalir ya, karena itu juga secara tinjauan medis tentu akan menyebabkan berbagai macam penyakit, dan di sini Nabi melarang ya. Kemudian di sini wanahyu lil karoha, dilarang karena apa ya, karoha itu dibenci lah ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Nabi tidak menyukai itu gitu. Wa tahta syajaratis musmaratin wa fit tariqi wadhillin, dan di bawah pohon yang berbuah gitu ya. Jadi jika kalian atau kondisinya ya, kalian ada di luar, tidak di rumah, pengen buang air besar, pengen buang air kecil gitu ya, kemudian kalian kebelet mau melakukan itu ya, jangan dilakukan di bawah pohon yang sedang berbuah gitu.
Mungkin ini hikmahnya adalah mungkin dikhawatirkan nanti akan merusak ekosistem di lingkungan tersebut. Wa fit tariqi wa dhilli, dan di jalan ya, di jalan di mana tempat orang lalu lalang gitu ya. Wa dhilli, dan di tempat orang berteduh gitu ya. Itu juga tidak boleh kita buang air besar atau buang air kecil di tempat tersebut. Nah, ini dalilnya Rawiyah Muslim wa ghairihi, dari Imam Muslim dan yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqul la'anaini, takutlah terhadap dua hal yang dilaknat gitu ya. Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah, kemudian sahabat berkata, apa dua hal tersebut ya Rasulullah? Alladzi yatakhalla fit tariqin nas au fi dhillihim, adalah orang yang buang air kecil di tempat lewatnya manusia ya, jalannya, tempat lewatnya manusia, wa fi dhillihim, atau di tempat mereka manusia ini berteduh gitu. Ini ya. Kemudian wasukbi, adab yang ke 5 ya, jangan buang air besar atau buang air kecil di lubang tanah ya. Jadi kalau ada tanah kemudian ada lubang di sana, ada lubang tanah gitu ya, itu juga dilarang oleh Nabi dengan dalil Rawiya Abu Dawud dan ghairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, an Abdillah ibni Sarjasi radhiyallahu an, dari Abdullah ibnu Sarjasi radhiyallahu an, semoga Allah meridai, qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri ya, berkata Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, berkata Abdullah ya, naha Rasulullah telah melarang kepada kita gitu untuk buang air kecil fil juhra ya. Kemudian di sini al juhru itu dijelaskan asukbu ya, fil ard, atau lubang yang ada di tanah gitu ya. Jadi tidak boleh juga kita mengencingi lubang yang ada di tanah, karena dikhawatirkan kalau dulu saya belajar itu dikhawatirkan di dalam lubang tersebut ada makhluk Allah yang lain ya, entah itu hewan, entah itu apapun itu ya, yang mungkin juga tidak baik lah ya untuk kita ataupun untuk ekosistem mereka. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wala yatakallamu alal bauli wal ghaid, dan tidak berbicara ketika buang air kecil ataupun buang air besar ya. Riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairihi, dan selainnya, an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul, ada seorang lelaki yang berjalan melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, lelaki tersebut kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Falam yarudda alaihi, Rasulullah tidak menjawab salamnya gitu ya. Ini dalil di mana tidak dibolehkannya kita berbicara ketika buang air besar ataupun buang air kecil gitulah. Di sini kemudian ada hadis lain, warwi Abu Daud wa ghairihi an Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Abu Daud diriwayatkan dari Abu Daud dan selainnya, an Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata Abu Sa'id, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yakhrujir rajulani yadribanil ghaid, tidaklah keluar dua orang lelaki yang
ingin buang air besar gitu. Kashifaini an auratihima yatahaddatsani. Kemudian membuka kedua lelaki tersebut daripada aurat mereka berdua, kemudian saling bercakap-cakap. Fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Sesungguhnya Allah azza wa jalla marah gitu ya. Yamqutu itu yaghdabu, marah terhadap hal tersebut. Jadi itu dalil dilarangnya kita untuk bercakap-cakap ketika melakukan buang air besar dan buang air kecil. Jadi itu ya, dalam Islam di dalam hal buang air pun gitu ada tata kramanya gitu ya, ada adabnya. Nah, ini adalah adab-adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ketika kita melakukan buang air besar ataupun buang air kecil. Yang pertama tadi, tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya di area yang terbuka. Kemudian tidak kencing, tidak buang air kecil ataupun tidak buang air besar di air yang tidak mengalir atau menggenang. Kemudian tidak buang air kecil di ataupun buang air besar di pohon yang sedang berbuah. Kemudian tidak buang air kecil ataupun buang air besar di jalan di mana orang lewat, lalu lalang di jalan tersebut ya. Ada orang lewat di jalan tersebut ataupun di tempat orang berteduh gitu ya. Wasukbi, kemudian di lubang yang ada di tanah ya, kita mengencingi lubang yang sudah ada di tanah tersebut gitu ya, itu juga tidak boleh. Kemudian tidak berbicara ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi itulah adab-adab ketika kita melakukan buang air besar ataupun buang air kecil. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Untuk kalian yang sudah menyaksikan, saya tunggu komentarnya. Mari kita diskusi di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.